Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Kalaika. Di sini saya akan memberi materi pelajaran prakarya kerajinan dengan bab serat alam. Nah, bagaimana dan apa itu serat alam? Simak saja video berikut ini. Ya, oke. Halo semua. Bertemu lagi dengan saya Kal Haikal. Nah, di sini saya akan memberi materi pelajaran prakarya kerajinan dengan bab serat alam. Nah, kita lihat peta materinya. Pertama ada pengertian serat alam, sejarah serat alam, pengolahan bahan serat, proses produksi kerajinan bahan serat, dan berikutnya ada jenis dan karakteristik bahan serat alam, serat dari tumbuhan, bahan dan alat produksi serat tumbuhan, dan terakhir ada produk kerajinan serat tumbuhan. Yang kedua ada serat dari hewan, bahan dan alat produksi serat hewan, dan terakhir tentunya produk kerajinan serat hewan. Langsung saja kita buka slide pengertian serat alam. Wah, ini dia. Apa itu bahan serat? Kita buka saja ya. Nah, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potong-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, di sini bahan serat itu adalah bentuk komponen yang membentuk potongan-potongan yang berbentuk jaringan yang utuh. Ini dia contohnya. Ada contoh ilustrasinya, ada gambarnya. Pengertian bahan serat menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Kedua, serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Nah, jadi ya, serat itu adalah bahan baku untuk produk tekstil, untuk menggunakan pembuatan benang dan kain. Kita kembali lagi ke peta materi. Nah, di sini tentu ada sejarah serat alam. Kita buka ya, apa saja sejarah serat alam itu. Pertama, bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun. Nah, ini sudah dikenal orang sejak ribuan tahun yang lalu. Yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Nah, Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra dan serat lainnya berupa kapas. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara. Ini udah penyebarannya udah luas waktu itu. Pertama yang pakai Cina, terus udah menyebar di seluruh dunia. Kembali lagi ke peta materi. Ketiga, kita akan membahas tentang kerajinan pengolahan bahan serat. Proses pengolahan bahan serat adalah, nah ini dia, sebelum membuat produk kerajinan tentunya itu pengrajin melakukan proses pengolahan dulu. Nah, di dalam proses itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat ya. Pertama ada pemintalan benang. Kita lihat saja langsung pemintalan benang. Nah, ini adalah proses pemintalan benang. Pemintalan benang itu dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan dengan pengolahan kapas menjadi benang. Nah, pemintalan itu adalah proses pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Nah, ini adalah proses pemintalan
benang menggunakan mesin. Nah, ini udah modern ini. Nah, kembali lagi, kedua ada penggulungan benang. Nah, ini proses penggulungan benang. Benang yang setelah dipintal tadi digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini gambar dari alat penggulung benang itu. Tiga, ada pencelupan warna. Nah, kita bisa lihat nih ada seorang ibu-ibu yang sedang mencelupkan warna. Nah, benang diproses dengan bentuk warna untuk mendapatkan warna yang kuat. Nah, jadi ketika kalian ingin warna cerah, warna gelap, atau warna apa aja itu, pertama kita harus melakukan proses pencelupan warna. Yang terakhir ada penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makram dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celuk. Nah, kita kembali lagi ke peta materi. Setelah kita tadi membahas pengolahan bahan serat, kita lanjut ke proses produksi bahan serat. Nah, pertama adalah teknik dasar kerajinan tekstil. Nah, di sini ada cara untuk membuat keterampilan kerajinan tekstil. Nah, ini adalah kita bisa lihat. Pertama ada menenun. Nah, ini kita bisa lihat nih proses menenun. Teknik menenun. Nah, ini adalah namanya teknik menenun. Dapat digunakan untuk produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan. Benang-benang berfungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Nah, ini jadi nama alatnya spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang untuk jalur benangnya ini dia. Nah, ini perlu sabar juga ya, dan tentunya semangat. Oke, kembali lagi kita menjahit. Nah, di sini proses menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Nah, penjahit itu bisa manual. Nah, ini kan di sini gambarnya modern nih, udah pakai mesin. Nah, kita bisa lakukan dengan manual juga. Yang biasanya kalau kalian di rumah atau di mana lah, itu saya menjahit bisa menggunakan manual. Dijahit cuma butuh jarum jahit dan benang. Dan itu harus juga sabar ya. Mulai lagi. Ketiga, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan sebagai menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, jadi proses teknik mengikat ini kita dapat membentuk simpul atau pola sesuai warna atau bentuk yang kita ikat. Kita biasa mengikat tali sepatu ya sehari-hari, atau bisa mengikat apa aja yang biasa kita lakukan. Setelah itu, jenis dan karakteristik bahan serat alam. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak tercampur bahan kimiawi. Nah, di sini bahan serat alam itu ada 3, dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Nah, tapi kita sini akan fokus belajar pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. Kita lanjut lagi. Pertama ada serat dari tumbuhan. Apa itu serat dari tumbuhan? Kita lihat saja ya. Nah, serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan
yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Nah, di sini ada pun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklarifikasi menjadi 4. Pertama, kita bisa lihat serat dari biji. Nah, kita bisa lihat artinya ya. Serat dari biji, tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contoh biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, kapas dan kapuk sudah jarang ya digunakan untuk bahan baku produk tekstil. Kedua, ada serat dari batang. Nah, setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lain. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, atau dan lain-lainnya. Ketiga, ada serat dari buah. Nah, di sini buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Terakhir, ada serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun manding, nanas, dan pandan, dan enceng gondok yang sering kita lihat ya di pasar-pasar seni gitu. Nanti kita bisa lihat. Berikutnya ada bahan dan alat produksi serat tumbuhan. Pertama, ada serat pelepah pisang, serat daun pandan, serat enceng gondok. Ini kita bisa lihat gambarnya. Terus ini ada alat produksi serat tumbuhan. Pertama, gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan terakhir jarum jahit. Kembali lagi ke masih di serat dari tumbuhan ya. Nah, ini adalah produk kerajinan serat tumbuhan. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini dari tumbuh-tumbuhan, ini dari pelepah pisang, dari batang pohon, dari buah pohon juga. Ini bisa dimanfaatkan menjadi piring, tas, wadah tisu, dan lain-lain. Ini bisa di lingkungan sekitar kita bisa kita manfaatkan dan kita jaga, kita lestarikan. Oke. Sekali lagi. Nah, kedua, serat dari hewan. Serat hewan yang biasanya dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba, serat ulat sutra, bulu biri-biri, dan kulit hewan. Nah, di sini yang takut ulat nggak usah takut ya, karena kita memanfaatkan serat ulat sutranya. Kita memanfaatkan seratnya yang dihasilkan dari ulat sutra. Nah, bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion sebagai syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung, bantal, kursi, dan taplak. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri di seharian kita sering jumpai orang-orang pakai kaos, rompi, jaket dari domba, atau kalau di rumah bisa ada dari taplak, sarung, itu dari manfaatkan dari serat dari hewan bulu domba, dari bulu domba itu. Nah, lanjut lagi ke bahan dan alat produksi serat hewan. Bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari. Serat wol dari bulu domba, serat wol dari sutra, dan wol dari domba, bulu domba, alpaca. Ini alatnya untuk membuat produksi serat hewan. Ada gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan terakhir jarum jahit. Nah, dan sini
ada produk kerajinan serat hewan. Nah, ini adalah produk kerajinan serat hewan. Ada sepatu dari bulu domba, jaket, dan alas tidur atau karpet. Nah, kita bisa lihat ini contohnya sangat keren. Nah, dan berikut penyampaian materi prakarya kerajinan serat alam. Nah, teruslah belajar dan semangat berkarya, jangan kendor. Wah, kita harus terus berkreasi agar tetap kreatif dan produktif. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih ya.